Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi kita bersalawat. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas informatika tentang berpikir komputasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Ade Anita Puspitasari. Saya Julia Salsabila. Saya Isra Wahira Bania. Saya Firanti Mandasari. Saya Harpiana. Dan saya Nur Apni Rahmah. Baiklah, sebelum itu kita akan mengetahui apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal untuk dikerjakan oleh agen pemroses informasi. Abstraksi yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Pengenalan pola persoalan generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Dekomposisi dan formula persoalan-persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Adapun algoritma yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Adapun poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, memahami biner dan boolean. Yang kedua, permen Lolly-Bebra. Yang ketiga, foto yang kau inginkan. Yang keempat, trio robot. Yang kelima, mutasi alien atau mutasi makhluk luar angkasa. Dan yang keenam adalah lempar bantal. Adapun soal yang pertama yaitu memahami biner dan boolean. Dan di atas terdapat contoh soal. Jika kombinasi kartu A dan kartu B digabungkan, maka akan menghasilkan kombinasi dari kartu C. Contohnya, jika kartu A memiliki 5 sel ungu dan ditambah kartu B yang memiliki 6 sel ungu, maka akan menghasilkan 4 sel ungu yang berada di kartu C. Adapun petunjuknya, jika sel yang berwarna putih memiliki nilai 0 atau salah, dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar. Dan jika dua sel memiliki warna yang sama akan menghasilkan 1 sel ungu. Tetapi jika salah satu sel memiliki warna yang berbeda, maka akan menghasilkan kotak yang kosong atau tidak memiliki hasil. Adapun soal yang pertama yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu huruf F. Jawaban dari ditambahnya kartu D dan kartu E yaitu 3 buah sel ungu pada kartu F. Adapun contoh soal yang kedua yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu G dan kartu H berikut. Tuliskan bilangannya sebagai jawaban dan masukkan atau posisikan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu I. Dan adapun yang nomor 2 yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi G dan kartu H berikut, yaitu kartu G yang memiliki 3 buah sel ungu dan kartu H yang memiliki 4 buah sel ungu akan menghasilkan 6 buah sel ungu yang terdapat pada kotak kartu I. Karena di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu permen Lolly-Bebras. Deskripsi. Bebras menemukan sebuah lorong yang terdiri dari sederet kotak. Setiap kotak berisi permen loli atau sikat gigi. Dia harus berjalan sepanjang lorong menuju ujung kanan dan tidak boleh mundur atau balik arah ke ujung kiri. Bebras dapat menggosok gigi kalau menemukan sikat gigi. Setelah makan 2 permen loli, ia harus menggosok gigi. Jika tidak, Bebras tidak boleh makan lagi. Pada setiap kotak, ia hanya dapat makan loli atau menggosok gigi, atau hanya berjalan. Dia tidak boleh membawa loli ataupun sikat gigi ke langkah berikutnya. Di kotak yang pertama itu ada Bebras, di kotak yang kedua ada permen loli, dan di kotak yang ketiga ada sikat gigi, dan kotak yang keempat dan kelima ada permen loli dan
kotak yang ke-6 dan ke-7 yaitu sikat gigi, dan kotak ke-7, ke-8 dan ke-9 yaitu permen loli, dan kotak yang ke-10 sikat gigi, dan kotak yang terakhir yaitu permen loli. Pertanyaannya, berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat? Pilihan jawabannya adalah yang pertama A 3, B 5, C 6, D 7. Jawabannya adalah yang tepat adalah C, yaitu 6. Karena Bebras mulai berjalan dan makan loli sampai menemukan sikat gigi. Gambar berikut menunjukkan 6 loli yang dimakannya dan kapan ia menyikat gigi, ditandai X. Saya Firanti Mandasari akan menjawab pertanyaan ketiga, yakni foto mana yang kau inginkan. Bebras Joni mempunyai 8 foto. Ia ingin memberikan sebuah foto kepada Bella. Joni bertanya kepada Bella, foto mana yang diinginkannya. Yang pertama, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Jawaban Bella adalah iya. Dan dari 8 foto tersebut dapat kita lihat terdapat 4 foto yang mempunyai payung pantai, yakni foto bagian B, E, G, dan bagian H. Dan yang kedua, apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Dan jawaban Bella adalah tidak. Adapun foto yang memakai topi adalah foto bagian A, B, dan E dan bagian F. Dan yang ketiga, apakah kamu ingin foto di mana aku bisa melihat laut? Dan dapat kita lihat bahwa foto yang memiliki background laut adalah foto bagian A, B, D, dan bagian H. Foto manakah yang harus diberikan Joni kepada Bella? Jawabannya adalah foto bagian H, karena foto bagian H memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Bella. Saya, Adianita Puspitasari, akan membahas poin keempat, yaitu trio robot, di mana di dalam gambar ada 3 robot. Robot pertama bernama Lea, robot kedua bernama Moe, dan robot ketiga bernama Bob. 5 pernyataan berikut akan mendeskripsikan ketiga robot tersebut. Adapun pernyataan yang pertama, Bob dan Moe tersenyum. Kemudian yang kedua, Bob, Moe, Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Kemudian yang ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Kemudian pernyataan yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 tangan. Kemudian pernyataan yang kelima, Lea atau Bob atau salah satu dari mereka mengangkat tangan. Adapun pertanyaannya yaitu, pernyataan mana yang benar? Jawab pilihannya yaitu A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 1 dan 5, dan D semua salah. Adapun jawaban yang paling benar dan tepat yaitu C 1 dan 5. Karena pada pernyataan 1 itu benar, di mana Bob dan Moe tersenyum seperti yang dilihat pada gambar. Kemudian pernyataan 5 juga benar, sebab Bob mengangkat tangannya sesuai pada gambar tersebut. Perkenalkan, saya Julia Salsabila akan membahas mengenai poin kelima, yaitu mutasi makhluk luar angkasa. Mutasi makhluk luar angkasa. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala yang disimbolkan dengan H, sebuah badan yang disimbolkan dengan B, 2 lengan yang disimbolkan dengan A, dan 2 kaki yang disimbolkan dengan L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Perintah mutasi yaitu HC, mengubah kepala menjadi seperti pada gambar. HS, ubah kepala menjadi seperti pada gambar. HT, ubah kepala menjadi seperti pada gambar. Kemudian A+, membuat lengan lebih panjang. A- membuat lengan lebih pendek. BC, ubah badan menjadi seperti pada gambar. BS, ubah badan menjadi seperti pada gambar. BT, ubah badan menjadi seperti pada gambar yang tersedia. Dan L plus membuat kaki lebih panjang, serta L negatif membuat kaki lebih pendek. Nah, adapun soal atau tantangannya yaitu
Contoh transformasi untuk HS, BS, A negatif, A minus, dan L minus. Tantangannya yaitu dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi? HT yaitu mengubah bentuk kepala menjadi seperti pada gambar C. Kemudian L plus yaitu membuat kaki menjadi lebih panjang. BT yaitu mengubah badan menjadi seperti pada gambar B. Kemudian A plus membuat lengan lebih panjang. Kemudian HC yaitu mengubah kepala menjadi seperti pada gambar D. Kemudian A minus membuat lengan lebih pendek. Kemudian BC ubah badan menjadi seperti pada gambar T. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu gambar D, karena sesuai dengan perintah mutasi tersebut, yaitu perintah dari 3 yang terakhir, yakni HC, A minus, dan BC, sesuai dengan gambar D, yaitu berkepala oval, badan oval, memiliki lengan pendek, dan kaki yang lebih panjang. Saya atas nama Nur Rahma akan menjawab soal nomor 6. Adapun pertanyaannya yaitu, bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya untuk 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari itu. Ada satu bantal yang bergambar daun memiliki 4 bantal. Namun untuk membentuk satu tim, kita mengeluarkan satu gambar bantal daun ini sehingga terbentuklah satu tim berang-berang. Kemudian yang kedua yaitu ada gambar bantal yang berbentuk bunga berwarna biru. Dan bunga ini memiliki 3, jadi cukup untuk membentuk satu tim tanpa mengeluarkan bantal satupun. Kemudian selanjutnya yaitu gambar yang bermotif pohon. Gambar bermotif pohon ini ada 4, jadi untuk membentuk satu tim kita harus mengeluarkan satu gambar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu bantal yang bermotif bunga matahari. Nah, untuk membentuk satu tim kita harus mengeluarkan 2 bantal tersebut, karena bantal tersebut memiliki jumlah 5, sedangkan untuk membentuk satu tim harus berjumlah 3 bantal, jadi kita harus mengeluarkan 2 bantal bermotif matahari. Kemudian selanjutnya yaitu ada bantal yang bermotif bunga mawar. Nah, karena motif ini hanya memiliki 1, jadi tidak bisa membentuk satu tim. Selanjutnya ada 2 tangkai, dan 2 tangkai ini pun tidak bisa membentuk satu tim. Jadi hasilnya adalah 4/7, di mana ada 4 tim yang dapat bermain dan 7 berang-berang tidak dapat giliran bermain.